Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Bacaan firman Tuhan saat ini terdapat di dalam 2 Petrus 2 ayat 1-22. Saya akan membacakan ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasus pendeta yang berbuat cabul, yang menodai jemaatnya sendiri, dan yang melakukan berbagai tindakan kejahatan, bukan sekali ini saja terjadi. Hal seperti ini sudah berulang kali terjadi, saudara. Tapi kita tidak usah heran dan sekaligus tidak boleh lengah. Karena hal ini sudah diperingatkan dalam Alkitab. Akan ada banyak serigala yang menyamar sebagai domba. Akan muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, dan termasuk pendeta-pendeta palsu dalam konteks sekarang ini. Pendeta-pendeta palsu atau pendeta-pendeta jadi-jadian, mereka adalah orang-orang yang mencari kemuliaan bagi diri mereka sendiri dan menyesatkan banyak orang serta hidup dalam dosa. Tidak semua orang yang menyebut dirinya sebagai pendeta atau gembala adalah orang-orang yang sungguh-sungguh sudah lahir baru dan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Ada banyak pendeta dan gembala palsu, saudara, yaitu pendeta yang tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka adalah termasuk sebagai guru-guru palsu. Dalam 2 Petrus 2 ayat 1-22, kita dapat melihat apa saja tanda-tanda dari guru-guru palsu. Tanda-tanda guru-guru palsu adalah pengajarannya sesat, menyangkali Tuhan Yesus, cara hidupnya dikuasai hawa nafsu, serakah dan mencari keuntungan. Cerita-ceritanya kosong, tidak bernilai firman Tuhan. Hidup dalam kefasikan, hidup dalam kecemaran, menghina Tuhan, angkuh dan sombong, menghujat kemuliaan Tuhan, berfoya-foya, mabuk-mabukan, penuh dengan nafsu zina, melakukan dosa, memikat hati orang-orang yang lemah imannya, mencintai uang dan kekayaan, kata-katanya penuh dengan kecongkakan, cabul dan menjerat orang lain dalam percabulan, lebih cinta dunia daripada cinta akan Tuhan. Dan oleh karena guru-guru palsu ini, jalan kebenaran banyak dihujat orang. Mereka tidak mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, tapi membuat malu dan aib yang menyebabkan orang membenci dan menghujat ajaran dan jalan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengenali ciri-ciri guru palsu, gembala-gembala palsu dan pendeta jadi-jadian, agar kita tidak disesatkan, saudara. Jangan kita ikuti hidup dan teladan mereka. Setiap ajaran harus diuji dengan Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu benar, manusialah yang salah. Jadi kalau ada pendeta idola saudara yang terjerumus dalam dosa dan kejahatan yang membuat saudara marah, jangan tinggalkan Tuhan. Tinggalkan pendeta idolamu itu, tapi tetap setia kepada Tuhan. Maka dari itu saudara, kita tidak boleh sekalipun mengidolakan manusia. Kita tidak boleh mengidolakan pendeta. Yang harus kita idolakan adalah Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua belajar firman Tuhan dengan benar, agar kita tidak mudah ditipu oleh berbagai guru-guru palsu, pendeta-pendeta palsu, dan pendeta jadi-jadian yang menyamar dan menipu banyak orang. Jangan ikuti teladan hidup mereka, tapi ikutilah firman Tuhan. Biarlah kita mengikuti teladan hidup Kristus.
Sebagai anak-anak Tuhan kita harus rela menderita untuk kebenaran dan berbuah bagi kerajaan surga. Jangan kita lekas percaya dengan berbagai-bagai pengajaran saudara, tetapi ujilah semua itu dengan firman Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini membuka mata kita untuk melihat dengan jernih tentang berbagai fenomena yang terjadi hari-hari ini. Alkitab telah memperingatkan kita semua akan munculnya guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, pelayan-pelayan Tuhan palsu, dan sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kita semua juga diperingatkan oleh Tuhan agar kita hidup benar. Kalau kita diberikan kepercayaan untuk melayani Tuhan sebagai pendeta, sebagai gembala, sebagai pelayan Tuhan, marilah kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Kita harus hidup dalam kebenaran. Kita harus sungguh-sungguh lahir baru, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, memuliakan Tuhan, dan dengan tulus melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. 2 Petrus 2 ayat 17 berkata, bahwa guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Berhati-hatilah saudara, setiap kita diperingatkan firman Tuhan, supaya kita menjadi guru-guru yang benar, pengajar-pengajar kebenaran, yang hidup seturut dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kepada kami untuk hidup kudus dan benar di hadapan-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, agar kami hidup sungguh dalam kasih kepada-Mu, tidak cinta dunia, tetapi cinta Tuhan. Tolong kami semua ya Tuhan, setiap pendengar renungan ini, kami semua anak-anak-Mu, agar dapat melihat setiap fenomena yang terjadi hari-hari ini dalam sudut pandang firman-Mu. Akan ada banyak guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, pendeta-pendeta palsu yang hidupnya dikuasai oleh hawa nafsu. Tolong kami ya Tuhan supaya kami dipimpin oleh Roh Kudus-Mu untuk dapat mengenali setiap ajaran palsu dan tidak mengikuti gaya hidup dan teladan guru-guru palsu yang menyimpang dari kebenaran dan yang menuju kepada kebinasaan. Terima kasih Tuhan, pimpinlah hidup kami senantiasa, dan biarlah Engkau memeteraikan setiap kebenaran firman-Mu, serta Engkau menjagai kami ya Tuhan, di dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, sampai kepada kekekalan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.